Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga terus berada di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita belajar dari buku tema 4 yaitu Hidup Bersih dan Sehat. Dan kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada subtema 4 yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Hari ini kita sudah memasuki kegiatan pembelajaran yang ke-6 yang merupakan kegiatan pembelajaran yang terakhir di subtema 4 dan juga buku tema 4 hidup bersih dan sehat dan juga sekaligus kegiatan pembelajaran yang terakhir di semester 1. Ibu berharap kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat diikuti dengan baik. Anak-anak tetap bersemangat untuk kita belajar secara bersama-sama. Di hari terakhir kita belajar dari buku tema 4 dan di hari terakhir kita belajar di semester 1. Dan semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat diikuti dengan baik. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, silakan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 4 halaman 198. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika semua kelengkapan belajar telah disiapkan dengan baik, maka Ibu mengajak untuk kita semua memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Nah, anak-anak yang ada di rumah sekarang, Ibu ajak untuk kita bersama-sama membaca teks berjudul Flora dan Fauna Lestari, Manusia Akan Sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan yang berjudul Flora dan Fauna Lestari, Manusia Akan Sehat. Dari teks bacaan yang telah kita baca bersama-sama, isinya adalah berbicara tentang kelestarian flora dan fauna yang wajib kita jaga sehingga kehidupan manusia pun tidak terganggu. Nah, anak-anak, kalau kita mau supaya flora dan fauna tetap terjaga dan kehidupan dan kesehatan manusia tidak terganggu, maka kita harus menjaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Ingat, kita tidak boleh merusak lingkungan. Kita tidak boleh membakar hutan karena membakar hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap dan bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Anak-anak yang ada di rumah, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Antara lain, yang pertama yang tadi Ibu katakan, kita harus menghindari pembakaran hutan. Kita juga harus menghentikan penebangan hutan secara liar. Hewan-hewan liar juga harus kita hindari perburuannya. Karena kalau kita terus memburu hewan liar, maka lama-kelamaan hewan liar tersebut akan terancam punah. Nah, anak-anak, hutan yang asri itu adalah dambaan setiap makhluk hidup. Untuk itu, kita harus menjaga dengan baik sehingga hutan yang asri akan terus berlangsung. Kehidupan yang layak akan terus kita dapatkan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan kehidupannya akan berlangsung dengan baik. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak untuk kita melihat gambar yang ada di halaman 199. Coba anak-anak perhatikan, amati gambar yang ada di halaman 199 ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana cara kita merawat hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita.
Nah, menurut anak-anak, bagaimana cara kita merawat hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita? Jadi sesuai dengan gambar yang sudah kita amati bersama dan teks yang telah kita baca bersama, silahkan anak-anak menulis kembali cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Tulis di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak untuk kita mengamati gambar yang ada di halaman 200. Menurut anak-anak, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, mereka sedang bergotong royong, mereka sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah mereka. Kalau kita amati baik-baik, sikap apa yang mereka tunjukkan? Ya, benar, mereka menunjukkan sikap bekerja sama, saling tolong-menolong, saling membantu, sehingga pekerjaan itu akan cepat selesai. Dayu dan teman-teman merawat taman bersama-sama. Mereka menerapkan kebersamaan. Anak-anak, kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Kalau anak-anak juga mau seperti Dayu dan teman-teman, anak-anak harus menerapkan kebersamaan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di tempat umum. Karena kebersamaan akan mewujudkan persatuan di antara kita. Anak-anak yang ada di rumah, tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Nah, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, ketika kita bergotong royong, ketika kita bekerja sama dan tolong-menolong bahu-membahu, maka akan ada manfaat yang akan kita dapatkan. Tetapi jika kita tidak hidup bersatu, kita tidak hidup bersama, kita tidak tolong-menolong, kita tidak saling membantu, maka ada akibat yang akan terjadi. Nah, anak-anak, sekarang ada tugas untuk anak-anak. Di halaman 201 sudah tersedia manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Tugas anak-anak hanya memilih mana yang merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman dan mana yang merupakan akibat tidak bersatu dengan teman. Anak-anak dapat menulisnya, antara lain anak-anak menulis manfaat hidup bersatu dengan teman itu anak-anak pilih yang mana-mana saja, silakan ditulis. Kemudian yang merupakan akibat tidak hidup bersatu itu yang mana-mana saja, silakan anak-anak tulis. Nah, di sini ada salah satu contoh akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman, yaitu akibatnya adalah pekerjaan menjadi lama selesai. Nah, anak-anak, coba anak-anak pilih lagi akibat lain yang akan timbul jika kita tidak hidup bersatu dengan teman. Dan coba anak-anak pilih apa manfaatnya jika hidup bersatu dengan teman. Silahkan anak-anak tuliskan jawabanmu di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Dayu dan teman-teman merawat taman kelas secara bersama-sama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Ibu ajak untuk kita mengamati pot bunga yang dipegang oleh Udin. Coba anak-anak lihat baik-baik. Pot bunga yang dipegang oleh Udin menyerupai bangun ruang tabung. Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat, benar kan? Pot yang Udin pegang menyerupai bangun ruang tabung. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tabung bisa disusun membentuk pola-pola tertentu. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan pola bangun ruang tabung yang terdapat di halaman 203. Ini ada 2 tabung, 1 tabung, 2 tabung tegak, 1 tabung yang memanjang, ada 2 tabung yang berdiri tegak, ada 1 tabung yang berdiri memanjang, ada 2 tabung yang berdiri tegak, 1 tabung yang berdiri memanjang. Berarti setelah tabung ini ada 2 tabung yang berdiri tegak. Jadi ini pola 2 tabung, 1 tabung, 2 tabung, 1 tabung, 2 tabung, 1 tabung, berarti setelahnya 2 tabung, setelahnya lagi 1 tabung. Anak-anak yang ada di rumah, pola bangun ruang juga dapat dibentuk dari kombinasi 2 bangun ruang atau lebih. Contohnya adalah seperti pola ini.
Ini adalah kombinasi dari dua bangun ruang. Coba kita lihat. Ini ada satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Berarti selanjutnya satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Satu tabung, dua kubus. Dan seterusnya seperti itu. Pola yang kedua yaitu satu tabung, satu kubus, satu balok. Satu tabung, satu kubus, satu balok. Satu tabung, satu kubus, satu balok. Berarti pola selanjutnya adalah satu tabung, satu kubus, satu balok. Satu tabung, satu kubus, satu balok. Satu tabung, satu kubus, satu balok. Dan seterusnya. Selanjutnya, pola bangun ruang yang ketiga. Dua kubus, satu kubus, dua balok, satu balok. Dua balok, satu balok. Dua balok, satu balok. Dua balok, satu balok, dua balok, satu balok, dan seterusnya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh pola bangun ruang yang terdiri dari satu bangun ruang atau dua bangun ruang atau tiga bangun ruang. Nah, berdasarkan contoh yang sudah Ibu ajarkan tadi, silahkan anak-anak memperhatikan tugas yang ada di halaman 204 dan 205. Tugas ini berisi pola-pola bangun ruang yang perlu anak-anak lengkapi. Jadi anak-anak perhatikan pola-pola yang ada. Contohnya nomor 1, satu tabung, satu kubus, satu balok, satu kubus. Satu tabung, satu kubus, satu balok. Saya ulangi, satu tabung, satu balok, satu kubus. Satu tabung, satu balok, satu kubus. Berarti setelah kubus ada apa? Setelah itu ada apa lagi? Silakan anak-anak lengkapi. Anak-anak tidak perlu menggambar ulang bangun ruangnya, tetapi hanya perlu melengkapi titik-titiknya saja. Begitu juga dengan nomor 2. Dua balok satu tabung, dua balok satu tabung. Berarti setelah satu tabung, satu balok. Lalu ada satu balok lagi, baru ada seterusnya. Silakan anak-anak lengkapi sendiri. Selanjutnya anak-anak silakan melengkapi untuk nomor 3, untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terdapat di halaman 204 dan halaman 205. Silahkan anak-anak tidak perlu menggambar ulang pola bangun ruangnya, anak-anak hanya perlu melengkapi titik-titiknya saja. Silahkan gambarkan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Setelah anak-anak selesai menggambar pola bangun ruang dari pola bangun ruang yang terdapat di halaman 204 dan 205, maka kegiatan pembelajaran kita pada subtema 4 telah berakhir, sekaligus kegiatan pembelajaran kita pada semester 1 telah berakhir. Ibu berharap kegiatan pembelajaran yang kita lalui mulai dari tema 1 sampai dengan tema 4 hari ini dapat menjadi bekal untuk anak-anak semua. Baik, sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.